Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Najwa Durun Ainani. I'm from Faculty of Health Science. I'm from majoring public health. Maybe. Halo teman-teman, nama saya Najwa Durun Ainani. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya dari majoring atau dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan merangkum tentang seminar pengembangan skill di hari Jumat, Januari tanggal 26, 2024 yang diastori atau dimoderatori oleh Kak Fahma Mutiara dan ditutori atau dibimbing oleh Kak Miftahul. Nah, di seminar pengembangan skill ini sebelum dibuka dimulai dengan quotes atau kata-kata. Nah, kata-kata di sini yaitu orang yang tidak punya pilihan adalah orang yang terpenjara dalam hidupnya. Nah, orang yang tidak punya banyak pilihan dalam hidupnya, orang yang hanya ingin ini saja, itu saja, seperti gak apa-apa deh aku terjebak dalam zona nyaman aku, tidak apa-apa aku terjebak dalam nonton drakor saja, nonton anime saja, tidak apa-apa aku hanya terjebak dalam UIN saja, seperti itu. Tidak apa-apa aku tidak punya banyak pilihan lagi, aku tidak punya banyak mimpi lagi. Jikalau misalnya ini hidup saya, ya jalani saja kan, seperti itu. Itu tidak punya banyak pilihan ya teman-teman. Itu bisa disebut dengan terpenjara. Padahal hidup ini pilihan. Kita bisa memilih dengan cara saya ingin ke luar negeri. Saya gak mau di UIN aja terus. Saya ingin ikut pertukaran pelajar ke luar negeri. Saya ingin ikut pertukaran pelajar ke luar negeri selama setahun misalnya, seperti itu. Hidup itu banyak pilihan. Selagi mimpi gratis, selagi pilihan gratis, ya kenapa tidak memilih, seperti itu. Kita juga bisa memilih untuk aku tidak ingin menjadi seorang penonton anime saja. Aku tidak ingin menjadi seorang penonton drakor saja. Aku ingin menjadi reviewer dari tontonan drakor saya, tontonan anime saya. Mungkin seperti itu. Hidup itu punya banyak pilihan dan kita bisa memilih mana itu pilihan yang bagus atau tidak. Seperti itu. Maka dari itu, orang yang tidak punya banyak pilihan adalah orang yang terpenjara dalam hidupnya tentunya. Sedangkan orang dewasa punya banyak pilihan. Dan orang yang punya banyak pilihan itu bebas. Ya, selagi pilihan gratis, kenapa tidak? Seperti itu kan. Nah, kita di dewasa ini juga mempunyai banyak pilihan. Seperti kita bisa memilih karena kita mempunyai KTP, kita bisa memilih untuk membuat paspor. Jadi kalau ada rezeki kita bisa umroh, kita bisa kuliah di luar negeri, seperti itu. Hidup itu punya banyak pilihan. Kitanya saja apakah ingin memperjuangkan pilihan itu atau tidak. Nah, ada yang namanya SDG, yaitu Sustainable Development Goals. Yang pertama ada poverty, yang kedua zero hunger, yang ketiga good heart and well-being. Kita harus good heart, kita harus mempunyai hati yang baik, dan well-being, kita juga harus memperhatikan diri kita serta orang lain untuk menjadi baik. Dikarenakan untuk
untuk menjadi baik bukankah tidak rugi? Bukankah itu menguntungkan? Bukankah itu menyenangkan untuk menyenangi orang lain dan diri kita sendiri? Misalnya kita bersedekah kepada orang. Orang itu menjadi merasa terbantu, orang itu menjadi merasa senang. Jadi kita juga merasa senang karena melihat orang tersebut tersenyum seperti itu. Jadi kita harus kind heart, good heart, and well-being. And for quality of education, kita harus memiliki education yang berkualitas untuk menjadi pilihan, untuk bisa memilih pilihan yang berkualitas pula. Misalnya kita ikut kursus untuk atau ceramah-ceramah untuk wawasan luas, untuk bisa mendapatkan good atau good quality of education. Kita harus banyak memperkuat kualitas edukasi kita agar kita bisa teredukasi dan juga mengedukasi orang lain. Terus ada gender equality, ada clean water and sanitation. Kita juga harus memiliki clean water dan sanitasi dalam kesehatan masyarakat. Water atau air itu adalah satu-satunya sanitasi yang banyak tercemar atau yang banyak menyebarkan virus atau bakteri. Itu water. Nah, dan sanitasi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masya Allah, bahwa ada 3 elemen, yaitu tanah, air, dan udara. Nah, Masya Allah, itu adalah penyebaran penyakit yang paling banyak, apalagi di udara dan air. Maka dari itu kita harus punya sanitasi udara dan air yang bagus untuk kita bisa juga menjadi sehat seperti itu. Kita itu dalam kesehatan ya. Terus affordable and cleaning energy, kita harus mempunyai energi yang bersih, kita harus mempunyai good quality dan energi. Terus ada decent work and economy ground, kita harus mempunyai ekonomi yang ground. Kita juga harus membantu misalnya dengan cara sedekah. Jika misalnya rezeki ingin terus-terusan, sudah terbukti sih. Jika misalnya kita ingin punya rezeki yang terus melimpah dan halal, kita harus bersedekah yang nantinya insya Allah bakal balik ke kita, entah itu dalam bentuk pahala, entah itu dalam bentuk uang juga atau rezeki sehat seperti itu. Nah, untuk mencapai itu semua, kita memerlukan connection. If you find connection, you can look up. Kita bisa mencari ke atas. Koneksi-koneksi perusahaan-perusahaan seperti itu. If we find connection, we have to question or motivate. Kita harus ketika kita mau mengkoreksi atau membetulkan, kita harus mengkoreksi atau bertanya, apa sih motivasi kita sebelumnya, apa sih kita motivasi tujuan awal kita untuk di sini seperti itu. Terus ada direction untuk practical dan leading of the day. Seperti itu, kita harus menginspire, mengequipment, dan connect to people, because ability of communication and having good relationship, that's pengembangan untuk mengembangkan skill-skill kita seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa SDG Sustainable Development Goals terdiri dari poverty, zero hunger, good heart and well-being, quality edu,
education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work, and economic growth. Kita juga bisa memperluas dengan connection, correction, direction, leading of the day, and inspire, equipment, dan connect to people, connect to all people. Ya mungkin itu segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.